Sukihotu, Namo Buddhaya. Selamat pagi semuanya. Okay. Terima kasih ya, Stephen ya MC-nya. Terima kasih Stephen. Ini mungkin lanjutan dari sharing saya sebelumnya di bulan Juni. Saya pernah sharing juga mengenai Buddha Nusati ya, perundungan kepada kualitas-kualitas Buddha. Jadi kualitas Buddha memang banyak ya, nggak cuma 9, cuma 9 ini adalah yang terutama gitu ya, pasti banyak ya, ribuan. Oke, kalau boleh tolong di ini slide-nya boleh. Oke, ya jadi kalau sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai arahat. Kali ini saya akan menjelaskan kualitas yang kedua dan ketiga, yaitu sama sambudo dan wijacarana sampano. Itu apa gitu ya. Oke, next. Tapi sebelumnya mungkin kita akan review dulu ya yang arahat. Oke, next boleh tolong. Next slide. Oke. Jadi ini adalah perenungan terhadap 9 kualitas mulia Buddha ya, Buddha Nusati, Arahang, Sama Sambudo, Wijacarana Sampano, Sugato, Lokawidu, Anutaro Purisa Dhamma Sarati, Sata Dewa Manusanang, dan Buddho. Yang pertama sudah, nah sekarang yang kedua dan ketiga ya. Artinya kalau terjemahan di Indonesia tuh seperti ini, tapi sebenarnya ada pengertian yang lebih mendalam. Kenapa kita perlu mengetahui apa sebenarnya arti ini ya? Karena pada saat nanti waktu kita melakukan perenungan kepada kualitas, kita harus tahu kualitasnya tuh apa aja. Dan jadi pada saat kita nanti melakukan perenungan meditasi Buddha Nusati, kita bisa memilih dari kualitas ini yang mana yang paling cocok. Paling cocok dalam arti pada saat kita bermeditasi, merenungkan kualitas tersebut, kita merasa mungkin lebih nyaman gitu, merasa lebih bahagia dan segala macam, dan itu yang harus kita renungkan lebih jauh gitu ya. Jadi kalau kita nggak tahu artinya, ya cuma secara umum mungkin kurang, tapi kalau kita bisa mengetahui lebih mendalam artinya, meditasi perenungan kita terhadap kualitas ini akan lebih baik karena kita memahami ya secara mendetail maksud-maksudnya tuh apa gitu. Oke, next. Oke, ini adalah kualitas yang sebelumnya yaitu arahat. Pertama artinya adalah penghancur musuh ya, sudah saya jelaskan. Kemudian adalah patut mendapatkan persembahan, penghancur jari-jari roda samsara, tidak terjangkau oleh kejahatan. Nah, kejahatan ini dalam arti kilesa ya, kejahatan dari diri kita sendiri, bukan orang luar ya. Di sini tidak ada termasuk yang luar ya. Kemudian tidak ada perbuatan jahat, bahkan yang dirahasiakan. Jadi kualitas arahat itu tidak pernah melakukan perbuatan jahat. Bahkan kan kalau ada orang pencuri atau apa, mungkin dia rahasia gitu, nggak ada yang tahu. Mungkin kalau secara biasa kita melihat nih orangnya baik-baik, ternyata dia adalah pencuri. Tapi kalau arahat tuh enggak. Bahkan yang saat rahasia juga tidak ada yang pada saat yang orang lain tidak tahu juga tidak melakukan perbuatan jahat. Gitu. Oke, berikutnya. Oke, pertama yaitu yang kedua sama sambudo. Jadi sama sambudo ini sebenarnya kalau diterjemahkan itu adalah yang telah mencapai penerangan sempurna atas usahanya sendiri ya, tanpa guru. Karena sama itu adalah artinya dengan benar, dengan teliti, dengan sempurna ya, sama. Sam berikutnya sam atau samam itu adalah oleh dirinya sendiri gitu ya, by himself. Buddho kita tahu adalah terbangun atau tercerahkan. Jadi sama sambudo adalah seseorang yang tanpa guru ya, karena dengan dirinya sendiri kan tadi, tanpa guru dan melalui usahanya sendiri itu mencapai pencerahan atau penerangan sempurna ya untuk menjadi Buddha gitu ya. Jadi Buddha itu adalah seseorang yang sudah terbangun atau awaken, terbangun sepenuhnya ya. Jadi itu adalah artinya seseorang yang tanpa guru melalui usahanya sendiri mencapai pencerahan, penerangan sempurna.
Oke, berikutnya. Oke. Nah, pada saat kita tahu Buddha kan pada saat menjelang mencapai pencerahan itu Buddha malam sebelum pencerahan itu kita kenal dengan sebutan jaga ya istilahnya kan. Jaga pertama, jaga kedua, jaga ketiga, dan yang dimaksud jaga pertama itu apa? Itu adalah jam sekitar jam 6 sore gitu sampai jam 10 malam. Itu disebut jaga pertama, periode itu. Kemudian kalau jaga kedua itu antara jam 10 malam sampai jam 2. Nah, kalau jaga ketiga itu antara jam 2 sampai jam 6. Kurang lebih begitu ya waktunya. Dan apa yang dilakukan oleh Buddha menjelang pencerahan? Mungkin kita mau tahu ya, apa aja yang dilakukan. Oke. Jadi selama jaga pertama itu Buddha ada mengembangkan pengetahuan mengingat banyak kehidupan lampau. Kehidupan lampau siapa? Kehidupan lampau Siddhartha ya, pendatang Siddhartha Gautama yang terlahir sebagai bodhisatta ini kehidupan sebelumnya. Ya. Itu di bahasa Palinya disebut pengetahuan Pube Niwasa Nusati Nyana. Jadi pengetahuan mengingat kehidupan lampau. Banyak sekali, gak cuma satu kehidupan, tapi berkalpa-kalpa kehidupan. Ya. Jadi satu kalpa itu dikatakan pada saat dunia ini hancur, udah hancur ya, kemudian terbentuk lagi gitu sampai dengan hancur lagi itu jadi lama sekali ya. Kita sekarang aja kalpa kita sekarang itu masih lama ya. Kalau dibilang kiamat versi Buddha itu juga masih lama sekali, masih panjang ya. Jadi Buddha bisa mengingat nama beliau di kehidupan sebelumnya itu apa, wajahnya seperti apa, pekerjaannya apa gitu ya. Ada seperti itu. Jadi Buddha bisa mengetahui seperti itu. Oke, yang berikutnya. Oke, sekali lagi. Nah, sekarang pada saat jaga kedua. Pada saat jaga kedua, itu Buddha mengembangkan yang biasa kita kenal mata dewa. Nah, mata dewa atau dibacaku. Nah, kalau di sini di dibacaku itu adalah pengetahuan mengenai kematian dan kelahiran kembali makhluk-makhluk. Kalau yang pertama adalah mengingat kehidupan lampau beliau. Pada jaga kedua itu adalah mengembangkan pengetahuan dengan mata dewa. Dengan mata dewa bisa melihat kematian dan kehidupan makhluk. Jadi makhluk misalnya si A. Si A ini kenapa dia lahir seperti ini? Gitu ya. Atau binatang. Kenapa ini dia bisa menjadi binatang? Itu Buddha bisa melihat melalui dengan menggunakan mata dewa. Ya. Beliau melihat kehidupan makhluk-makhluk lain. Nah, pengetahuan itu disebut Cutu Papata Nyana. Coba diklik ya. Ya, itu Cutu Papata Nyana ya. Jadi dengan dibacaku melihat para makhluk. Jadi makhluk itu selain lahir dan meninggal di mana atau karena apa, sebab-sebabnya, apakah makhluk itu bisa makhluk rendah dalam arti seperti peta atau binatang atau di makhluk yang lahir di neraka atau bahkan dewa, Brahma segala macam itu beliau bisa melihat ya. Dan kenapa seperti ini? Karena karma apa yang menyebabkan binatang ini terlahir seperti ini gitu atau manusia terlahir seperti ini. Nah, beliau juga bisa melihat dengan dibacaku dengan mata dewa itu bisa menembus katanya, bisa melihat jauh sekali atau yang dekat yang jauh bahkan nggak ada gunung-gunung bisa tembus gitu ya, bisa dilihat seperti itu dengan dibacaku. Oke, yang ketiga klik ya. Nah, sekarang selama jaga ketiga beliau mengembangkan yang disebut pengetahuan jalan kearahantaan.
jalan ke arahataan yang menghancurkan noda batin. Nah, asawa itu asawa kayak nyana. Asawa itu adalah noda batin. Bedanya apa ya dengan kilesa? Kita suka dengar kilesa. Kalau kilesa itu memang diterjemahkan di bahasa Indonesia kotoran batin. Tapi kalau noda batin itu kotoran batin yang memancar keluar. Jadi nggak cuma dalam, tapi bisa orang lain tuh bisa lihat gitu ya. Itu disebut noda batin. Nah, jadi beliau juga ada namanya di sini ada pengetahuan kemahatauan, sabanyuta nyana. Jadi tahu segala hal gitu istilahnya ya. Jadi di jaga ketiga beliau bisa tahu segala macam gitu ya. Nah, sekarang kalau asawa ya, asawa noda-noda batin itu apa aja ya noda batin. Nah, jadi noda batin itu adalah yang pertama adalah kama sawa. Kama sawa itu apa? Yaitu noda nafsu indriawi. Nafsu indriawi itu nafsu, misalnya kita masih suka melihat yang bagus-bagus aja gitu dan melekat ya, jadi nggak mau gitu yang lain. Nah, kalau yang berikutnya adalah yang misalnya mau mendengarkan yang puji-pujian aja atau lagu yang enak aja, suara-suara yang enak, tapi sampai melekat gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah kayak rasa makanan. Sorry, balik lagi sebelumnya boleh? Sebelumnya ya. Kemudian jadi lima indria ya, itu nafsu indriawi yang kama sawa. Berikutnya adalah bawa sawa. Bawa sawa itu apa? Bawa sawa itu adalah noda pelekatan terhadap eksistensi. Jadi mau lahir lagi. Ya, karena mungkin kehidupannya enak. Oh, saya mau nanti lahir lagi seperti si A, atau saya mau lahir lagi dengan kehidupan yang sama. Misalnya saya ini seperti apa ya? Misalnya Bill Gates lah gitu ya. Oh, kan sukses. Oh, nanti saya mau lahir lagi seperti itu lagi gitu ya. Seperti itu. Jadi mau lahir lagi, melekat. Padahal kalau yang benar kan kita tidak maunya kalau bisa tidak terlahir lagi gitu. Atau yang ketiga adalah mengenai ditasawa. Ditasawa adalah noda pandangan salah ya. Pandangan salah. Misalnya pandangan salah, oh tidak ada akibat kalau kita berbuat kejahatan, misalnya nggak ada akibatnya, itu salah satunya ya. Ada sekali banyak pandangan salah. Atau tidak percaya hukum karma, itu juga disebut ditasawa, pandangan salah. Yang keempat adalah awijasawa atau noda ketidaktahuan. Nah, itu jadi adalah tadi mengenai asawa, ya ada kama sawa, noda nafsu indriawi, ada bawa sawa, noda pelekatan terhadap eksistensi, ditasawa adalah noda pandangan salah, dan yang keempat adalah awija sawa atau noda ketidaktahuan. Oke, next slide. Nah, sekarang jadi sama sambudo kita summarize ya. Kenapa bisa disebut sama sambudo? Jadi sama sambudo itu adalah orang yang juga merealisasi 4 kebenaran mulia ya, merealisasi 4 kebenaran mulia melalui pengetahuan langsung tanpa dibimbing oleh seorang guru. Ya, itu juga artinya ya. Jadi yang direalisasikan ya selama malam sebelumnya itu adalah seperti ini, merealisasi 4 kebenaran mulia. Dan juga next. Nah, ada 5 dhamma yang harus direalisasi, yaitu 1 ya. Yang pertama adalah sangkara ya. Selain tadi 4 kebenaran mulia, yang pertama yang direalisasi adalah juga sangkara, yaitu yang disebut formasi-formasi. Jadi segala sesuatu itu kita tahu ya, semua realitas hakiki, segala sesuatu itu adalah muncul dan lenyap. Itu adalah yang pertama ya. Jadi merealisasi bahwa segala sesuatu itu muncul dan lenyap. Oke, yang kedua, wikara. Wikara itu artinya adalah perubahan, atau kita tahu kalau kita nanti belajar Abhidhamma, kita ada kayak isyarat ya. Kalau kita mau panggil seseorang, misalnya kalau kita ini kan kita tahu artinya ya.
Atau misalnya ini artinya tidak mau gitu misalnya. Itu adalah bahasa isyarat. Nah, wikara itu perubahan. Jadi isyarat tubuh ataupun ucapan. Nah, jadi Buddha tahu misalnya dari melihat misalnya gerakan-gerakan manusia atau body language-nya, itu tahu itu apa gitu artinya gitu. Buddha sampai bisa mengetahui seperti itu ya. Jadi tahu body language seseorang, tahu juga keinginan seseorang dari cara dia berbicara, dari intonasinya, dari percakapannya. Buddha bisa tahu ini orang ini seperti apa, maksudnya apa gitu ya. Buddha tahu. Karena kalau kita manusia mungkin kalau kita contohlah mengenai kita geleng-geleng. Mungkin kalau geleng-geleng itu di Indonesia artinya tidak mau. Tapi di negara lain mungkin di India itu artinya oke gitu ya, terbalik. Tapi Buddha tuh mengetahui setiap suku bangsa itu di sini artinya apa dari gerakan-gerakannya. Nah, gitu ya. Itu begitu hebatnya ya yang direalisasi oleh Buddha. Oke, yang ketiga adalah lakana atau karakteristik. Jadi sifat alamiah dari segala sesuatu ya, realitas hakiki. Jadi dari nama rupa yang tadi adalah muncul lenyap, duka, anicca, dukkha, anatta gitu ya. Itu jadi sifat alamiah dari segala sesuatu ya, karakteristik. Dan kemudian adalah yang keempat adalah nibbana. Jadi Buddha sudah tahu ya mengenai nibbana segala macam, sudah merealisasi ya. Nibbana itu adalah seharusnya menjadi tujuan akhir dari setiap manusia supaya tidak terlahir lagi, karena Buddha menyatakan kelahiran kembali itu dukkha. Setiap kita lahir, orang lain mungkin ada kelahiran itu bahagia, tapi sebenarnya Buddha menyatakan kelahiran itu adalah dukkha ya. Karena pasti ada tua, nggak kekal. Nah, itu adalah dukkha ya. Oke, yang kelima, nah yang Buddha realisasi itu juga adalah panyati, konsep. Jadi segala sesuatu itu contoh ya. Ini ada ini pulpen ya. Kita bisa tahu ini pulpen. Mungkin kalau di Inggris bilangnya pen gitu ya. Kita tahu artinya. Jadi setiap wujud ya, setiap benda barang itu ada ini kan konsep ya. Jadi kenapa dibilang konsep? Karena ini adalah tidak, kalau dibilang realitas hakiki itu kan sampai ke unsur-unsur terkecil ya, untuk kayak seperti kita mungkin lebih kecil dari atom gitu ya. Itu segala sesuatu kan ada muncul lenyap. Tapi kalau ini adalah konsep. Konsep itu sendiri ada dua hal, ada yang dibilang nama, name ya, nama ini adalah pulpen, ada juga wujudnya. Kalau wujud seperti ini itu dibilang pulpen gitu ya, atau kalau seperti ini ya, kelihatan nggak ya, handphone ya. Nah, ini handphone mungkin dari kita bilangnya, tapi di negara lain mungkin sebutannya bukan handphone ya. Itu, atau bahasa Indonesia apa handphone apa ya? Telepon genggam. Telepon genggam gitu ya bahasa Inggrisnya handphone. Tapi kenapa kita tahu? Karena kita lihat wujudnya yang kayak ini dibilang telepon genggam gitu ya. Tapi namanya handphone ya. Jadi nama dan juga wujud. Nah, itu adalah konsep. Itu yang Buddha realisasikan, yang seperti apa gitu ya. Oke, next slide. Nah, ini agak kurang jelas ya. Jadi sebenarnya pencerahan dari Buddha itu kan dibilang tercerahkan tapi tercerahkan sempurna. Nah, pencerahan Buddha sama muridnya juga ada yang tercerahkan kan, yang menjadi arahat. Nah, bedanya apa gitu ya? Orang suka bertanya, bedanya apa nih pencerahan Buddha dan pencerahan murid Buddha? Jadi kalau pencerahan dari Buddha itu adalah oleh dirinya sendiri ya, oleh dirinya sendiri. Nah, makanya disebut sama sambodhi. Sedangkan kalau muridnya, pencerahannya itu dibilang melalui pendengaran atau pencerahan murid atau sawaka bodhi. Kenapa disebut pencerahan melalui pendengaran? Karena harus ada guru, ada Buddha yang menjelaskan. Itu makanya disebut
Sawaka Bodhi, pencerahan murid. Nah, selain itu ya, kalau Buddha pencerahannya tadi oleh dirinya sendiri, kemudian pencerahan Buddha itu adalah yang tanpa tandingan, nggak ada lawannya istilahnya gitu ya, paling hebat. Nah, dalam hal apa? Dalam hal sila, samadhi, panya. Itu udah yang paling hebat. Dibilang silanya udah paling moralnya paling bagus ya, samadhinya juga luar biasa gitu. Kebijaksanaannya juga luar biasa. Nah, selain itu Buddha juga diberkati oleh pengetahuan kemahatauan, sabanyutanyana. Jadi tahu segala hal. Kalau muridnya itu belum. Jadi itu adalah bedanya pencerahan dari Buddha dan juga pencerahan oleh muridnya. Oke, next slide. Tadi yang mengenai sama sambudo, sekarang kualitas yang ketiga, yaitu wija carana sampano. Oke, next. Nah, sekarang wija. Wija itu artinya sebenarnya arti harfiahnya adalah penglihatan jernih, ya, clear view, ya, penglihatan jernih. Tapi sebenarnya di sini yang dimaksud dengan wija ini lebih kepada melihat apa? Pengetahuan yang lebih tinggi, ya, pengetahuannya yang lebih tinggi, ya. Kemudian ada berikutnya carana. Next. Ya, carana itu adalah perbuatan atau tingkah laku ya. Tapi dalam hal ini perbuatan yang bermoral, perbuatan yang bajik, ya, carana. Jadi kalau wija itu adalah pengetahuan, carana itu adalah perbuatan atau tingkah laku. Kemudian sampana. Oke, next. Sampana itu artinya diberkati atau dikaruniai atau memiliki atau berlimpah, ya. Wija carana. Kemudian wija carana sampano, boleh next. Sekali lagi. Jadi wija carana sampano itu artinya apa? Kelimpahan ya, berkelimpahan dalam pengetahuan dan perbuatan atau penuh ya, penuh dengan kebijaksanaan dan kebaikan. Ya, karena wija itu adalah pengetahuan yang baik yang lebih tinggi atau bisa dibilang kebijaksanaan. Dan yang berikutnya carana adalah tingkah laku atau perbuatan yang baik. Jadi bisa dibilang adalah berkelimpahan dalam pengetahuan dan perbuatan atau penuh dengan kebijaksanaan dan kebaikan. Ya, itu artinya dari wija carana sampano. Oke, kemudian next slide. Pengetahuan apa gitu ya. Oke, next. Ya, sekali lagi. Nah, pengetahuan kita ada kenal. Pengetahuan itu ada 3 pengetahuan, ada 8 pengetahuan. Ini istilah yang sering disampaikan gitu. 3 pengetahuan atau tewija dan 8 pengetahuan atau atawija. Tewija yang tadi saya sudah jelaskan di malam sebelum pencerahan, ya. Malam sebelum pencerahan sempurna itu dijaga pertama, kedua, ketiga. Nah, itu adalah 3 pengetahuan atau tewija. Boleh next? Ya, itu adalah tewija, 3 pengetahuan yang pertama, ya, itu pengetahuan mengingat kehidupan lampau, mata dewa, dan juga pengetahuan kehancuran semua noda batin. Oke, next. Yang keempat, yaitu pengetahuan tentang berbagai jenis kekuatan batin, idiwida. Kalau ini mungkin kita bisa bilang seperti kesaktian, ya. Dari kekuatan batinnya beliau bisa melakukan banyak hal. Contohnya apa? Contohnya beliau bisa dengan bersila, dengan kaki yang bersila bisa terbang, ya, atau bisa berjalan di atas air. Ya, kalau ini mungkin kita suka dengar, wah, kadang-kadang magician ya, beberapa magician juga bisa gitu ya, terbang di atas, jalan di atas air. Cuman kalau mereka mungkin nggak ada kebijaksanaannya gitu ya, bisa karena berlatih kesaktian bisa ya. Tapi kalau Buddha dengan kebijaksanaan, dengan kekuatan batinnya, beliau bisa melakukan itu, berjalan di atas air. Atau misalnya bisa juga
menembus misalnya menembus tembok. Kalau kita pernah nonton mungkin ya Harry Potter ya, wah bisa menembus tembok. Nah itu Buddha juga bisa lakukan itu ya, menembus tembok. Dan Buddha bisa katanya menyentuh matahari dan bulan dengan tangan beliau. Itu Buddha bisa lakukan. Atau bisa menjadi tidak terlihat. Ya, atau bisa misalnya jalan-jalan ke surga dan juga muncul lagi di bumi dalam waktu sekian detik. Nah, contohnya pernah ada cerita, jadi Buddha melihat Saka gitu, kalau saya nggak salah Saka ada di alam dewa ya. Beliau terbang ke sana, berjumpa dengan beliau gitu. Oh, Alawaka, ada satu yaka gitu ya yang mau beliau melihat ini sudah waktunya gitu, bisa mencapai kesucian. Nah, beliau akhirnya terbang gitu, terbang ke sana dan akhirnya singkat cerita beliau bisa mengajarkan dhamma lah ya kepada Alawaka. Nah, kemudian kita juga mungkin ingat Buddha pada saat beliau kembali ke negaranya setelah mencapai pencerahan sempurna, beliau kan diundang untuk kembali lagi ke negaranya. Nah, di situ dikatakan suhu Sakya itu kan sombong-sombong. Ya. Karena mereka menganggap sebagai keturunan mulia gitu. Jadi mereka tuh agak sombong. Apalagi dengan orang-orang yang lebih muda gitu. Jadi di sana para bangsawannya mungkin ya keluarga-keluarga kaum Sakya itu pada saat Buddha datang itu nggak percaya gitu, istilahnya tidak percaya sudah menjadi Buddha. Akhirnya untuk membuat mereka yakin gitu ya, Buddha melakukan yang disebut idiwida ini. Ya, contohnya apa? Dengan bersila gitu, beliau bisa terbang, kemudian beliau memancarkan air dan api sekaligus. Ya. Nah, itu dilakukan. Nah, setelah itu mereka percaya, baru mereka memiliki keyakinan yang kuat kepada Buddha. Itu salah satu kekuatan batin yang bisa dilakukan oleh Buddha ya. Pengetahuan tentang berbagai jenis kekuatan batin. Nah, ini bisa dilakukan untuk orang-orang yang berlatih setelah mencapai jana ya. Jana keempat, beliau bisa berlatih kekuatan batin seperti ini. Oke, berikutnya kelima, telinga dewa. Telinga dewa atau dibasota. Telinga dewa ini contohnya beliau bisa mendengar suara. Baik itu suara yang halus, yang lembut maupun suara yang keras ya, atau yang jauh maupun yang dekat, atau suara manusia beliau bisa tahu maksudnya. Jadi dengan bahasa apapun beliau bisa tahu, atau dengan dari juga suara-suara dari makhluk-makhluk makhluk surgawi, dewa ataupun Brahma, beliau bisa tahu, bisa mengerti bahasa mereka. Ya, itu dibilang dibasota. Kemudian yang keenam, yaitu pengetahuan membaca pikiran orang lain. Nah, ini kan kadang-kadang kita suka lihat magician, kok dia tahu ya, ini dia mau mikir apa gitu ya. Nah, kalau Buddha juga bisa tahu ini ya, dengan si A ini mau memikirkan apa, sedang memikirkan apa, beliau bisa tahu ini dari pengetahuan ini ya. Kemudian yang ketujuh, pengetahuan pandangan terang atau vipassana nyana. Jadi dengan meditasi vipassana, beliau bisa memahami ya dengan baik karakteristik dari tubuh maupun batin kita ya, yaitu anicca dukkha anatta. Ini pengetahuan ini didapat dari meditasi vipassana ya. Dan yang terakhir, pengetahuan yang ke-8, pengetahuan menciptakan tubuh buatan batin ya, termasuk banyak tubuh. Nah, jadi
contohnya ya, Buddha kita mungkin pernah mendengar Buddha mengajarkan ibunya ya yang ada di surga, Tusita. Beliau mengajarkan Abhidhamma ya kepada ibunya di surga Tawatimsa, diajarkan ya Abhidhamma. Tapi di saat yang sama beliau bisa ke bumi, di bumi berpidapata ya. Di saat yang sama. Itu ada dua tubuh kan berarti. Yang satu sedang mengajar, yang satu di bumi. Itu contohnya. Tapi bukan cuma Buddha aja, ada juga muridnya yang bisa. Ya, contohnya Culapantaka. Pernah dengar cerita Culapantaka? Jadi ceritanya si Culapantaka itu termasuk orang yang bebal gitu katanya ya. Jadi suruh hafal suta atau parita gitu ya, itu susah sekali, nggak hafal-hafal. Nah, dia punya kakaknya Mahapantaka. Jadi si Mahapantaka itu mendapat tugas kayak di sini mungkin seperti GM-nya lah gitu ya terhadap para anggota sangha. Jadi kalau ada undangan makan itu harus si Mahapantaka gitu yang ngatur. Jadi ada sekali Buddha dan murid-muridnya diundang untuk makan gitu. Ada umat yang mau berdana makan. Nah, jadi mereka itu pada datang, tapi si adiknya itu nggak dikasih datang oleh si Mahapantaka karena Mahapantaka merasa adiknya itu baca suta aja nggak hafal-hafal gitu ya, nggak bisa gitu ya, yang satu bait aja nggak hafal-hafal. Jadi dia pergi. Nah, tapi Buddha tahu karena Buddha melihat orang ini bakal bisa mencapai arahat gitu ya. Nah, jadi Buddha meminta orang untuk datang gitu, datang menjemput si Culapantaka. Nah, pas datang si utusan ini ya ke tempat si Culapantaka, dia bingung karena di sana itu ternyata si Culapantaka sudah mencapai kesaktian ini ya, Manomaya Idi. Jadi bisa menciptakan banyak tubuh. Di sana waktu dia panggil Culapantaka tidak ada. Maksudnya bingung, banyak sekali ya, Culapantakanya banyak, yang mana yang diajak. Jadi dia balik lagi gitu. Nah, sampai akhirnya disuruh datang lagi ke tempat si Culapantaka. Nah, akhirnya disuruh kamu sebut. Jadi yang pertama nanti menjawab itu seharusnya adalah si Culapantaka yang sebenarnya gitu. Nah, akhirnya setelah tahu baru itu si utusan baru tahu itu yang mana, akhirnya diajaklah makan ya, makan bersama gitu. Nah, itu contohnya Culapantaka. Jadi juga punya kesaktian. Oke, next. Ya. Oke, selanjutnya sekali lagi. Nah, jadi kalau dari nomor 1 sampai itu yang saya kasih tanda asterik, nomor 1 sampai 6 itu adalah yang kita sebut abinya atau calabinya. Ya, calabinya itu adalah 6 ya, 6 kekuatan batin atau pengetahuan yang lebih tinggi, kesaktian. Ya, atau ada yang bilang juga istilahnya pengetahuan langsung, pengetahuan yang merupakan hasil penembusan. Jadi karena absorpsi gitu ya, bisa tahu gitu, bisa memiliki kesaktian ini. Jadi ini harus dilatih. Jadi bisa dilakukan oleh orang-orang yang melatih kesaktian ini gitu ya. Itu adalah mengenai pengetahuan ya. Jadi ada 3 pengetahuan, ada 8 pengetahuan. Berikutnya. Jadi tadi adalah wija. Sekarang kita ke carana. Carana itu adalah perbuatan atau tingkah laku yang baik. Oke, next. Jadi ada 15 perbuatan yang bermoral atau yang bajik. Yang pertama, oke, next. Yang pertama adalah penahanan diri. Ya, penahanan diri melalui apa? Dibilang di sini
peraturan dari komunitas. Jadi kalau ini karena kan yang dijelaskan adalah komunitas, dalam hal ini komunitas sangga ya, Patimokkha Samwara Sila. Tapi secara umum dikatakan Buddha itu bajik dalam hal penahanan diri dari sila, ya, dari moralitas. Ya. Yang kedua, penahanan diri atau menjaga 6 indria atau indria samwara sila. Itu maksudnya ya beliau menahan diri untuk tidak melekat. Karena kalau kita manusia ya, kalau kita suka sesuatu ya, kita suka sesuatu itu nanti lama-lama kalau kita terlalu mengakomodir ya, apa yang kita suka, kita mau ini terus, ya mau terus ya, apa yang kita suka itu nanti akan berubah menjadi kemelekatan gitu ya, craving. Kemudian kalau misalnya kita nggak suka dengan sesuatu, kalau kita nggak suka terus, lama-lama ya, semakin lama itu bisa membentuk menjadi kemarahan atau kebencian. Tapi Buddha bisa menahan diri dari itu semua sampai tidak istilahnya tidak melekat atau tidak menjadi satu hal yang menjadi satu kemarahan atau kebencian. Yang ketiga adalah bojane. Bojane itu makanan. Jadi makan secukupnya, ya, makan secukupnya. Kita sebaiknya juga gitu dianjurkan oleh Buddha untuk makan secukupnya, jangan sampai kenyang ya, full banget gitu ya. Nah, apalagi kalau kita ikut retret ya, biasanya meditasinya makannya itu sehari hanya boleh 2 kali kan, ya atas sila selanjutnya. Dan juga nggak boleh terlalu kenyang. Kadang-kadang orang ya pertama kali meditasi, pertama kali ikut retret yang biasanya sehari makannya cuma 2 kali. Oh, karena 2 kali, saya di rumah biasa 3 kali dan ngemil terus. Nanti saya lapar, pasti yang ditakutkan itu begitu. Nanti saya lapar, nanti saya sakit mah. Nah, jadi pada saat jam makan, dia makan sebanyak-banyaknya. Tapi apa jadinya kalau makan sebanyak-banyaknya? Ngantuk. Jadi nggak bisa meditasi. Ya. Jadi kata meditabo. Nah, itu karena apa? Karena makan sebanyak-banyaknya. Ya, jadi kita harus menjaga makan secukupnya. Sebenarnya kalau kita makan, yang penting makan itu untuk kelangsungan hidup, itu aja gitu. Ya, jadi jangan makan sampai full, karena daripada nanti kita nggak bisa konsentrasi. Nah, sebaiknya makan sedikit atau secukupnya. Dan juga Buddha tahu kapan waktunya harus makan ya, dan apakah makanannya itu cocok atau enggak ya. Karena kita pasti mendengar Buddha berapa kali menjelaskan kalau terutama untuk para anggota sangga untuk tidak makan makanan yang khusus, misalnya kita tahu binatang yang khusus disembelih untuk diberikan kepada anggota sangga, itu sebaiknya kan nggak boleh seperti itu. Atau para anggota sangga misalnya curiga ini makanannya disembeli untuk mereka, itu kan juga nggak boleh. Atau beliau mendengar gitu, nggak melihat disembeli tapi mendengar ini disembelih nih, dia itu kan mereka juga nggak boleh makan seperti itu. Jadi kalau Buddha itu tahu ya apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dimakan. Kemudian yang keempat adalah yang disebut wakefulness atau keterjagaan. Jadi dalam hal ini Buddha ya memiliki perbuatan yang bajik untuk ya bertekad untuk selalu pada saat duduk bermeditasi maupun saat berjalan bermeditasi jalan itu selalu punya batinnya tuh selalu bisa terjaga gitu ya, nggak ngantuk ya. Kalau kita kan mungkin bisa ngantuk gitu, itu enggak ya. Nah, jadi selama dari pagi ya sampai yang tadi kan ada 3 jaga waktu ya, saya cerita ada 3 jaga waktu itu. Jadi selama 3 jaga waktu itu tetap ya bisa alert gitu ya, tetap terjaga. Dan dikatakan Buddha itu
hanya tidur setiap harinya itu hanya tidur sekitar 1 jam 20 menit gitu katanya. Ya. Jadi hanya tidur sebentar di waktu jaga kedua. Jaga kedua itu kan tadi saya bilang sekitar dari jam 10 sampai jam 2 ya. Itu beliau hanya tidur 1 jam 20 menit. Yang lainnya dipakai untuk bermeditasi. Gitu, ya. Dan yang kelima, next. Yang kelima adalah keyakinan atau sada. Nah, dalam hal ini keyakinan terhadap apa? Beliau keyakinan terhadap dhamma, terhadap kalau di Buddhis setelah kita mencapai untuk kita bisa mencapai kesucian, ada kan yang istilahnya jalan dan buah gitu ya. Jadi ini kita harus, jadi Buddha mempunyai perbuatan yang bajik ya, karena mempunyai keyakinan ya terhadap jalan, terhadap buah, terhadap nibbana, terhadap dhamma-dhamma ya, dhamma-dhamma terhadap kebenaran ya, terhadap masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang, terhadap semua kualitas-kualitas dari kebudayaan Buddha yang sekarang maupun Buddha-Buddha yang sebelum-sebelumnya. Nah, kalau sebagai kita sebagai umat awam yang dikatakan keyakinan itu adalah keyakinan kepada 3 permata, kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Yang keenam adalah hiri. Hiri itu adalah malu berbuat jahat. Ya, kita harus sebagai manusia juga kita harus seperti ini. Kita harus malu berbuat jahat. Jadi kalau kita malu berbuat jahat, kita harus menghindari tidak berbuat jahat gitu ya. Nah, kemudian yang ketujuh adalah takut akan akibat dari perbuatan jahat, karena kita takut akan akibatnya, jadi kita tidak melakukan perbuatan jahat gitu. Ini adalah 7 kualitas pertama. Kemudian next slide. Next slide. Jadi yang ke-8 adalah bahusuta. Bahusuta itu maksudnya memiliki pengetahuan ya, pengetahuan yang mendalam. Ya, pengetahuan yang mendalam dalam seperti Tripitaka gitu ya. Tripitaka kalau bahusuta, orang disebut bahusuta adalah orang yang istilahnya mengetahui dengan detail isi dari Tripitaka. Seperti itu. Kalau di Myanmar itu kan ada istilah Tripitaka Dara. Jadi orang yang menghafal misalnya di luar kepala gitu ya, ingat semua tuh ayat-ayatnya dari bahasa Pali ya. Semuanya diingat. Itu Tripitaka berapa banyak ya bukunya, itu beliau bisa tahu semua seperti itu. Dan ini juga Buddha seperti itu, bahusuta yang sudah misalnya ngelotok ya, mengetahui segala sesuatu itu isi dari itu ya. Tapi ya karena Buddha yang menjelaskan, jadi maksudnya beliau itu tahu kurang lebih makna segala sesuatu yang beliau ajarkan. Kemudian yang berikutnya adalah wirya. Wiryanya sempurna. Wirya ini sebenarnya diterjemahkan artinya energi atau semangat gitu ya. Jadi beliau mempunyai energi dalam hal ini tubuhnya maupun mentalnya itu mempunyai energi yang energinya luar biasa, yang kalau kita menggunakan energi ininya dengan benar ya, dengan proper, ini kita sebut sebagai usaha benar. Jadi Buddha dikenal sebagai orang yang penuh semangat ya, penuh energi ya, energetik gitu, itu dikatakan seperti itu ya. Kemudian yang 10 adalah perhatian penuh atau penuh kesadaran ya, sati sampajana. Yang ke-11 adalah kebijaksanaan atau panya. Kemudian berikutnya next. Yang ke-12 adalah jana pertama, yang ke-13 adalah jana kedua, yang ke-14 jana ketiga, yang ke-15 adalah jana keempat ya. Jadi ini adalah pengetahuan adalah 15 perbuatan carana yang dilakukan oleh Buddha ya. Jadi yang dikuasai ya. Perbuatan 15 perbuatan bajik
dan juga pengetahuan. Oke, next slide ada. Oke, jadi ini kita summary ya. Kita buat summary. Sama Sambudo artinya yang telah mencapai penerangan sempurna atas usahanya sendiri tanpa guru. Nah, jadi beliau merealisasi 4 kebenaran mulia dan merealisasi 5 dhamma, yaitu yang pertama muncul dan lenyapnya formasi, jadi segala sesuatu itu adalah muncul dan lenyap. Kemudian beliau mengetahui segala isyarat tubuh, ucapan, body language, segala macam. Kemudian juga karakteristik dari segala sesuatu, nibbana, dan juga konsep. Kemudian kalau yang Wijacarana Sampano, artinya kelimpahan dalam pengetahuan dan perbuatan. Jadi kita tadi udah bahas mengenai 3 pengetahuan, mengenai 8 pengetahuan, yaitu 6 abinya, pengetahuan vipassana, pengetahuan menciptakan tubuh buatan batin. Ya, menciptakan banyak tubuh gitu ya. Kemudian ada 15 perbuatan bermoral atau bajik, yaitu sila, makan secukupnya, wakefulness atau terjaga, punya keyakinan, kemudian energi atau semangat, perhatian penuh, malu dan takut berbuat jahat, pengetahuan yang mendalam terhadap seluruh dhamma, kemudian kebijaksanaan, dan 4 yang terakhir adalah jana ke-1 dan sampai ke-4. Oke, mungkin itu yang bisa saya sharingkan. Mungkin selanjutnya ada tanya jawab mungkin. Ya, terima kasih Ramani. Demikianlah Dhamma Desana yang disampaikan oleh Ramani Veronica. Nah, kami coba lihat terlebih dahulu ya, apakah sudah pertanyaan yang masuk. Kalau memang belum ada pertanyaan yang masuk, apakah ada yang ingin bertanya langsung secara lisan? Boleh langsung menggunakan fitur raise hand-nya saja. Ya, boleh. Bro Vincent, silakan. Jika mau bertanya. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, Satyatuna Budaya Ramani. Jadi saya ada beberapa pertanyaan. Pertama, apa tujuan dan manfaat terbesar kita melakukan meditasi dengan objek perenungan Buddha Nusati, khususnya Sama Sambudo dan Wijacarana Sampano? Kemudian, bagaimana cara yang benar untuk melakukan meditasi tersebut? Apa yang perlu diperhatikan, dan bisakah Ramani memberikan contoh step-stepnya gitu, supaya ibaratnya kita nggak sampai salah kaprah gitu untuk melaksanakan meditasi yang salah gitu untuk Buddha Nusati ini. Ya itu saja, semoga bisa Ramani memberikan pencerahan kepada kami. Ya itu saya. Terima kasih Ramani, Satyatuna Budaya. Jadi sekarang mengapa kita melakukan ini gitu ya? Dikatakan kalau meditasi perenungan, ya perenungan terhadap sifat-sifat Buddha itu adalah termasuk dari meditasi perlindungan. Jadi perlindungan apa? Terhadap misalnya untuk orang yang suka takut, ya, tidak percaya diri, segala itu. Jadi kalau kita tahu ada Buddha yang punya sifat-sifat seperti ini gitu ya, yang akan melindungi kita. Ya, kalau maksudnya karena kita percaya, ya, kepercayaan kita, faith kita, sadar kita itu akan melindungi diri kita. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya lebih ke arah meditasi perlindungan. Jadi selain metta, Buddha Nusati juga salah satunya itu, ya, untuk meditasi meditasi perlindungan, ya, seperti itu. Dan gimana cara bermeditasi yang benar untuk meditasi perlindungan? Jadi yang harus dilakukan itu sebenarnya kita bisa melafalkan, ya. Melafalkan Itipiso, Bhagawa, tapi waktu kita arahang, waktu kita menyebut arahang, kita tahu maknanya itu apa. Karena kan kalau kita nyebut-nyebut aja kita nggak tahu artinya, sebenarnya nggak kalau ada manfaatnya, gitu. Tapi kalau kita menyebut, jadi bisa juga, jadi
mungkin awalnya kita baca dulu semua. Itipiso, Bhagawa, Arahang, Sama Sambuddho, Wijacarana Sampano, Sugato Lokawido gitu. Anutaro Purisa Dhamma Sarati, Sata Dewa Manusana, Buddho Bhagawati. Kita boleh melafal itu dulu. Setelah itu kita bisa misalnya satu arahang, habis itu arahang, arahang, arahang. Tapi kita sambil ingat gitu ya. Ini artinya apa nih arahang? Itu arahang, arahang, atau ini sama sambuddho, sama sambuddho, sama sambuddho, sama sambuddho. Artinya apa? Atau wijacarana sampano, wijacarana sampano, wijacarana. Bisa juga, ada juga yang melafalkannya sampai 108 kali. Sebenarnya angka itu nggak penting ya. Angka itu nggak penting. Yang mana itu kita nyaman aja. Nah, jadi kita lihat. Jadi nanti setelah kita tahu arti masing-masing, kita melafalkan itu. Jadi pertama kita baca, kita lafalkan dulu sepenuhnya, kemudian satu-satu. Tapi yang mana yang membuat kita lebih nyaman, ya biasanya membuat kita lebih rileks, atau membuat kita kok lebih happy gitu. Waktu kita merenungkan sifat ini, nah itu kita boleh terus merenungkan itu. Yang mana dari 9 itu yang membuat kita lebih nyaman, itu kita boleh renungkan. Misalnya, ternyata buat saya waktu saya merenungkan sama Sambuddho, setelah saya tahu sifatnya, kok keyakinan saya makin bertambah, kok saya lebih nyaman. Nah, saya baca terus aja sama Sambuddho gitu. Itu seperti itu. Ya, atau habis itu mungkin nggak harus ucapkan, tapi mungkin di dalam hati aja. Tapi setiap saya membaca dalam hati sama Sambuddho tuh saya nyaman, itu boleh juga gitu. Sebenarnya itu cara meditasinya. Oke, mudah-mudahan menjawab ya. Terima kasih Ramani, Anumodana. Ya, Anumodana. Ya, apakah ada saudara-saudari lain yang mau ingin bertanya secara lisan? Ya. Kelihatannya lagi tidak ada pertanyaan nih, Veronica. Dan juga dari yang dari chat pun juga saat ini tidak ada. Tidak ada ya. Kelihatannya semuanya sudah pada mengerti dengan apa yang Ramani sampaikan. Boleh mungkin sebagai penutup, Ramani menyampaikan sebuah pencerahan lagi untuk kepada kita semua untuk atas Dhamma Desana hari ini. Oke. Jadi kenapa juga saya menjelaskan ini ya, perenungan ini. Kebetulan saya juga ada sesi membahas ini ya, sesi itu dengan teman-teman dari luar negeri gitu ya, dari luar negeri. Dan itu mereka menjelaskan gitu, mereka sudah mempraktekkan istilahnya, mempraktekkan perenungan terhadap sifat-sifat Buddha ini. Dan mereka menyatakan setelah meditasi perenungan Buddha Nusati itu, mereka merasa yang tadi pikirannya banyak mengembara, malah setelah meditasi ini mereka menjadi lebih tenang, baru bisa mereka lebih konsentrasi gitu melakukan meditasi yang lain, anapanasati, karena kan memang Buddha menganjurkan kita melakukan anapanasati, karena anapanasati itu kan istilahnya nafas kita ada terus ya sama kita ya, kecuali kita udah meninggal gitu ya. Nah, jadi itu paling gampang. Tapi ada yang bilang, aduh pikiran saya kemana-mana nih. Iya pasti ya. Apalagi kita masih duniawi, pasti pikirannya kemana-mana. Tapi mungkin kita bisa bantu dengan Buddha Nusati dulu, atau ada yang mau meta dulu. Tapi kalau ini ada yang menyatakan mereka berlatih dengan Buddha Nusati dulu, itu membuat mereka lebih tenang, itu bisa lebih fokus. Nah, habis itu baru mereka nih. Nah, juga satu lagi mungkin pada saat kita mau melakukan perenungan, ada baiknya ada rupang Buddha di depan kitanya, atau ada
gambar Budanya. Kan sekarang bisa nih ya, kalau nggak ada yang bilang, oh saya nggak punya gambar Buddha, oh di laptop tinggal nyari ya, atau di HP cari aja gambar Buddha itu banyak. Kita melihat itu, terus kita merenungkan sifat-sifatnya, mungkin itu akan banyak membantu kita. Gitu sih. Ya. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Ya, kami segenap keluarga PDS, Wihara Pluit Dharma Sukha, dan juga para umat yang hadir mengucapkan terima kasih kepada Ramani Veronica Laksana atas waktu dan kesempatan dalam membabarkan Dharma pada hari ini. Jika Ramani Veronica ingin meninggalkan ruangan terlebih dahulu, kami persilahkan ya. Oke, baik, saya izin lift dulu ya. Terima kasih. Selamat siang. Namo Buddhaya.